Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata was-siyam wa hadana ilal imani bihi wa dinil Islam. Wassalatullahi wa minhu salam ala Mustafa Rasulillah Muhammadin khairil anam wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaba ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaba syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jub wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 6 Ramadan, di hari Jumat kita berkumpul, kita berzikir, kita bersolawat. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi sebab para ahli kubur kita dibahagiakan dan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dengan kesenangan apa yang kita baca. Menjadikan hadiah pahala untuk para ahli kubur kita dan menjadikan sebab semoga kita semua yang hadir, yang duduk, yang mendengarkan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang punya hutang di antara kita mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang barokah untuk melunasi hutang-hutang kita. Yang punya hajat di antara kita mudah-mudahan menjadi sebab Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Dan siapapun yang datang ke tempat ini dengan beragam niatnya, siapapun yang datang ke tempat ini dengan beragam hajatnya, kita minta dan kita mohon kepada Allah semoga dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi sebab kelak nanti kita berkumpul kembali di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya. Tidak lupa selalu dan selalu kita hadirkan pandangan mata kita, kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, dengan selalu istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basahi hati kita dengan bersolawat kepada Nabi, basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi, basahi telinga dan mata kita dengan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita akan menjaga diri kita, dengan sebab itulah kita akan membentengi diri kita, dengan sebab itulah kita akan merasa malu jika di antara kita hendak melakukan perbuatan dosa. Maka siapapun yang punya rasa rindu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, siapapun yang punya rasa kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka caranya cukup mudah dan sangat singkat, yakni kita mulai perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Paginya kita, siangnya kita, malamnya kita baca sholawat kepada Nabi, maka akan hadir di hati kita kerinduan kepada Rasulullah, maka akan hadir di dalam pandangan mata kita untuk bisa melihat baginda Nabi Muhammad, maka akan hadir di telinga kita untuk selalu mendengar cerita-cerita, kisah-kisah kemuliaan, derajat dan akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepada seluruh keluarganya,
sahabatnya, tabi'in tabi'in, ya kita umatnya. Semoga kelak nanti kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Para jamaah kuliah subuh spesial Ramadan dan spesial juga hari Jumat kita pindah tempat. Yang biasanya di awal Ramadan kita di Tanah Wakaf, gedung majelis pembangunan As-Sufa. Namun hari ini di spesial Jumat kita akan kembali mengingat bahwasanya awal mula kita ketemu, awal mula kita kenal, awal mula hadirnya kuliah subuh adalah di Musola Nurul Hikmah. Mudah-mudahan musola ini menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Yang telah berjuang dari mulai semennya, dari mulai keramiknya, dari mulai karpetnya, semua cat dan lain sebagainya, yang telah berjuang mewujudkan tempat ini, semoga diganti oleh Allah dengan pahala yang berlimpah ganda. Dibahagiakan keluarganya di dunia dan di akhirat. Para ahli kuburnya mendapatkan kesenangan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah adanya musyawarah ini menjadi silaturahmi kita makin kuat. Kebersamaan kita makin indah. Kekompakan kita untuk menuju surganya Allah makin nikmat. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Kita kepengen belajar bagaimana caranya supaya seneng hatinya Nabi. Mau apa enggak? Nyenengin hatinya Nabi. Jangankan nyenengin hatinya Nabi, nyenengin santri aja udah seneng banget. Ya Bu ya? Masaknya banyak, gak dihabisin. Tujuan apa? Biar santrinya kenyang. Padahal kita suruh jangan kenyang-kenyang, ntar tidur terus. Ya, makanya jangan banyak-banyak, dikit, tapi biar ada tenaganya. Ibu-ibu saking nyenengin anak santri, buahnya alhamdulillah. Tapi jangan besok dikit pisan, kesian nanti. Ya, artinya kita di dunia ini kepengen nyenengin siapapun. Kalau ada tetangga kita kepengen, kita bagi sayur. Kalau ada saudara kita kepengen, bagi rizki. Kalau ada keluarga kita kepengen, kita nyenengin keluarga kita. Apalagi anak-anak kita kepengen nyenengin. Lalu, mau gak kita nyenengin Nabi Muhammad? Kalau kita sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, sudah pasti nanti dan bahkan di dunia ini disenengin sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Al-Habib Umar bin Hafid, beliau menyampaikan ada 3 cara kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita kepengen tahu nih Nabi Muhammad senang gak sama kita, yang pertama, bersihkan hati kita dari kemunafikan. Kalau kita masih ada sesuatu di otak kita, ada di hati kita, ada yang kelihatannya numpuk sesuatu yang kayaknya nggak enak banget itu. Berarti itu Nabi Muhammad belum senang. Kita belum bisa nyenengin hati Nabi berarti. Tapi kalau kita udah memandang orang, ya Allah ini yang masukin saya ke surga, ya Allah ini yang membawa saya nanti dengan Nabi Muhammad, dibuat plong. Nggak ada dendam, nggak ada sirik, nggak ada dengki, nggak ada hasut, nggak ada, tuh bersih banget. Ngelihat orang pokoknya, oh ini ahli surga. Ngelihat siapapun, walaupun dia misalnya kita lihat secara dohir, gak pernah ada di musola, gak pernah ada di majelis, gak pernah ada di masjid misal, tapi kita akan mengatakan, ya Allah ini yang akan bawa saya ke dalam surga. Gitu. Bersih banget hatinya. Maka kalau hati kita udah seperti itu, udah pasti dan pasti itu senang banget Nabi Muhammad sama orang itu. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Gampang apa susah? Kalau susah berarti selama ini kita bikin sedih Nabi. Berarti kita selalu bikin sedih Nabi. Ya Allah, umat saya gunjingin mulu temennya. Ya Allah, umat saya fitnah kakaknya. Ya Allah, ini Nabi Muhammad sedih. Artinya kalau kita kepengen tahu nih Nabi Muhammad sedih, kalau senangnya kan gampang, yaitu bersihkan hati kita dari kedengkian, syirik, iri, dengki, hasud, macam-macam. Kalau kita udah bersih itu, berarti Nabi Muhammad senang banget sama kita. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kalau kita mulai, padahal belum diucap, hatinya aja ngedumel. Ya, ngedumel ya. Apa bahasa Sundanya? Ngegerutu. Geremet. Gitu. Gerundel. Kalau hati kita udah kayak begitu, tandanya Nabi Muhammad sedih sama kita.
Jangankan keluar, ini belum keucap, belum ngomong, belum keluar, belum sampai didengar oleh orang lain, baru hati kita tok. Lihat apa ya? Belum dengar beliaunya juga enggak. Nabi Muhammad, ya Allah, itu umatku, ngapain kau hatinya kayak gitu begitu? Udah nyampe hati kita kepada Nabi, kenapa? Karena setiap kita melakukan apapun disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi baca sholawat di hari Jumat, sampai langsung. Kalau kita memakai teknologi sekarang jauh lebih canggih teknologinya Allah. WhatsApp berapa detik nyampe? Ada yang pernah gitu? Klik masuk, kecuali sinyalnya jelek, loading muter. Ya? Artinya ketika kita baca sholawat kepada Nabi, langsung. WhatsApp aja bisa secepat itu, apalagi dengan sholawatnya kepada Nabi. Dan lebih dahsyatnya lagi, kalau WhatsApp kan kadang kita suka nanya dulu nomor baru. Ini siapa namanya? Nomornya doang. Maaf, ini siapa? Bentar, ini siapa? Ditanya, udah gitu disebutin lagi namanya. Misalnya namanya Junet, maaf ada nama Junet. Ya, bisa namanya Junet. Masih nanya kalau kita, Junet siapa ya? Kan gitu. Ya, berarti teknologi kita masih sangat lemah, kecil, 0,0%. Kenapa? Masih nanya kalau ada orang baru. Tapi kalau dengan teknologinya Allah, ketika kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung Nabi Muhammad hafal bapaknya siapa, bapaknya punya bapaknya siapa, sampai keturunannya siapa, Nabi Muhammad hafal. Nggak perlu dikasih tahu, ya Rasulullah nama saya ini, nggak perlu. Cukup dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina, nyampe tuh namanya Bu Jun bin ini. Amin ya Rabbal. Gampang apa susah? Gampang. Maka nyenengin hati Nabi yang pertama, banyakin dulu sholawat. Dengan banyakin kita sholawat kepada Nabi, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sendiri yang membersihkan hati, berat. Karena kanan kirinya dajjal. Kanan kiri kita ini banyak fitnah. Maka kalau kita kepengen tahu hati kita bersih, sholawat kita banyakin. Insya Allah dikit demi sedikit akan bersih hati kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kalau kita kepengen tahu menyenangkan hati baginda Nabi, yang kedua jalankan amanah. Kalau kita dikasih amanah, kita kan punya banyak amanah. Apa amanah kita? Sholat, puasa, itu amanah dari baginda Nabi. Karena baginda Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kalimat yang hak, yang batil, dan diantaranya menjalankan atau menyampaikan perintah Allah dan larangan Allah. Di antaranya kita dikasih amanah oleh baginda Nabi berupa sholat. Kalau kau kepengen tahu baginda Nabi senang hatinya, berarti kita melaksanakan sholat udah nyenengin Nabi Muhammad SAW. Kalau kita puasa bulan Ramadan seperti sekarang, berarti kita sedang menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita menjalankan amanah, suami cari nafkah, jangan lupa ibadah, istri merapikan rumah, jangan lupa ibadah. Itu berarti kita menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah. Itu berarti kita sedang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Berat apa susah? Berat apa gampang? Gampang. Kalau kita punya rasa rindu sama Nabi. Kalau yang nggak punya rasa rindu, itu nggak jauh beda dengan binatang. Binatang tugasnya ngapain? Makan sama tidur. Yang penting hidup aja. Yang penting hidup. Maka dari itu kalau kita kehidupannya gitu aja, pagi, siang, sore, malam, yang penting nyari duit, makan, tidur. Nyari duit, makan, tidur. Hidup nyaman itu tok, ya hidup. Tapi sebagaimana binatang, tujuannya adalah hidup aja. Tujuannya adalah hidup. Pokoknya binatang hidup aja udah. Tapi jangan salah, binatang berzikir kepada Allah. Tapi ini manusia udah hidup, berakal, nggak berzikir kepada Allah. Nggak jauh beda dengan mayit ataupun bangkai yang lagi jalan. Na'udzubillah min. Jadi maka dari itu amanah adalah membuat kita atau membuat baginda Nabi senang hatinya kalau kita bisa menjalankan amanah. Yang ketiga, nah ini paling bahaya nih. Minta doanya mudah-mudahan kami terjaga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah menghindari daripada keakuan. Mohon maaf bahasa Sundanya jelek. Ain. Lamun karena teu aing kitukeun mah.
Eta teh ku aing eta teh. Tah tingali sukses manehna teh awalna mati aing. Hayu we. Urang teh baheula kieu manehna ayeuna teh po padahal mah sukses sekarang urang gitu. Ayo. Maka dari itu kalau kita sudah punya sifat kayak begitu, gara-gara urang eta baheula mah teh kitu eta jelema. Bahala mah kieu, bahala mah goreng pisan, bahala segala macam. Maka kalau kita punya sifat kayak begitu, Nabi Muhammad gak senang. Tapi kalau ada orang yang sukses, ada orang yang maju, ada orang yang berkembang, hati kita mengatakan, ya Allah semoga kesuksesannya menyebabkan aku bisa masuk surga ya Allah. Kenapa? Kalau kita ingat sejarah, dulu susahnya bareng-bareng sama saya, gitu. Ya Allah kalau dia punya keberhasilan, kalau dia punya kebahagiaan, kalau ya Allah gara-gara itu ya Allah semoga aku bisa selamat gara-gara dia, gitu. Enak kalau kayak gitu. Tapi kalau sudah mulai hati egois, merasa dirinya, urang ya, urang kita ide urang itu kan. Susah benar nyebutin sudah ya. Wah pokoknya urang aja urang. Kayak nggak ada orang lain aja. Pokoknya dia aja dah. Kalau kita udah punya sifat kayak gitu hati-hati. Nabi Muhammad gak suka, gak seneng Nabi Muhammad kayak gitu. Ya Allah, ternyata sumbernya apa dari tiga ini? Sumbernya adalah semua hati. Kalau hati kita sudah mulai ditata, dilatih, dibersihkan, maka insya Allah Nabi Muhammad akan seneng. Jadi kalau ada orang sholat tapi gampang fitnah orang, naudzubillah, sholatnya jadi sebab dia menuju nerakanya Allah. Lalu berkata, kalau begitu saya nggak usah sholat. Kenapa? Yang penting hati saya bersih. Ya salah kedul. Salah. Bukan berarti gara-gara kita dengerin ini kemudian mengatakan itu yang sering sholat pada sering gunjingin orang. Itu yang ini, mendingan saya nggak pernah sholat. Saya nggak pernah gunjingin orang. Dasar kuper. Ngajinya setengah. Jangan. Yang nggak sholat kita minta semoga diberikan taufik hidayah menjadi ahli sholat. Yang sudah sholat, semoga kita minta dijaga hati kita, dibersihkan hati kita. Dan siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Amin ya Rabbal. Itu saja tiga yang disenangi oleh baginda Nabi. Yang pertama, bersihin hati kita dari segala penyakit hati. Yang kedua, jaga amanah, jalanin amanah, laksanakan amanah. Yang ketiga, tinggalkan keegoisan. Kurang tinggalin. Ya pokoknya saya emang gak bisa apa-apa. Enggak, saya emang gak tahu, saya emang gak ngerti. Masya Allah, itu bukan karena saya gitu. Jadi udah ngebanggain orang aja. Itu orang, bukan saya. Jadi terus banggain orang, buat orang lain senang. Kenapa? Karena tiada lain, kalau orang lain sudah kita bikin senang, maka sudah pasti kita nyenangin Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Biar barokah, kita lanjutkan lagi di bulan Ramadan ini agar kita semakin sukses dan kita semakin bermanfaat, semakin berfaedah dan mengandung pahala dari setiap apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila akhirah. Kita sudah sampai pada mengupas amalan doa saat berbuka puasa. Kemarin kami sampaikan, udah dipraktekin belum Bu? Kemarin? Udah ya? Gimana rasanya? Beda ya? Beda kenapa? Asa aneh gitu ya. Tapi padahal memang begitu. Ya, jadi yang benarnya adalah cicipin dulu. Ya. Ingat nih, bukannya bak-bik-bek. Ya kata Abi katanya batalin dulu. Batalin tapi piring nasi piring mentung. Udah gitu baru baca doa. Salah maksudnya. Kalau ada air putih tengguk. Ya, jadi batalin dulu baru baca doanya. Ya, baik ya. Sekarang kita mulai nih. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, banyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan di bulan Ramadan ini harus kita perbanyak doa. Apa sabdanya Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la taradduhum da'watuhum. As-sha'imu hatta yuftir.
wal imamul adil wal madlum. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, yang tidak akan pernah mental, yang tidak akan pernah dijauhi. Doanya pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi kita nih dari mulai tadi pagi sahur sampai dengan sekarang, sampai dengan siang, sampai dengan nanti buka, itu kita banyakin doa. Doa aja terus, doa apa aja kita punya doa apa doa. Itu pasti nggak akan ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin doa. Di antaranya ada ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus baca doa. Orang yang berpuasa hingga berbuka tidak akan ditolak doanya. Yang kedua, wal imamul adil. Pemimpin yang adil, jujur. Ya, jangan pemimpin yang pembohong. Ya, katanya nggak naik harga minyak, ternyata naik minyak. Katanya nggak akan naik BBM, ternyata naik BBM. Berarti nggak adil berarti. Hati-hati. Ya, maka jangan kita sampai mudah termakan janji manusia. Ya, nanti saya akan buat begini, nanti. Udah dapat lambang. Udah dapat cenah. Dapat alasannya ini itu. Mana bukti janji di awal? Maka dari itu, wal imamul adil, pemimpin yang adil pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diantaranya sekarang kita belajar sebagai suami, jadi pemimpin di rumah kita yang adil. Sebagai istri, jadi ibu yang adil dari anak-anak kita. Sebagai anak, jadi kita anak yang adil kepada orang tua dan mertua kita. Gitu caranya kita untuk membuktikan. Jangan dulu yang jauh. Jangan, kalau kita mampu untuk yang jauh, yang tinggi, yang lebih dahsyat lagi di atas. Di antara yang para pemerintahan misalnya, mampu, lakukan. Tapi kalau nggak mampu, kita dulu yuk di rumah kita. Ayo nak belajar adil. Nak kau nggak boleh begitu makannya. Nak kau sama-sama. Ayo kita belajar adil di situ. Kalau kita di rumah sudah belajar adil, minta memohon kepada Allah, pemimpin yang adil akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wal madlum. Apa yang ketiga? Orang yang dizalimi. Ibu-ibu misalnya atau anak-anak dijailin, ya, terus berdoa, ya Allah semoga dia ketabrak. Hati-hati bahasanya. Doanya jangan dijelek, ya, jangan. Makanya diantaranya mohon maaf, kadang nih, mohon maaf nih, ya, kita koreksi nih. Ada diantara kita kalau lagi di jalan tiba-tiba ada motor yang bunyinya nyempreng buat ngebut lagi. Nah bahasa kita kan kadang ada yang jelek tuh. Aduh, tuh malaikat nyatet tuh. Amin. Aduh, ya Allah. Gak tahu setelah ditelusuri nyambung sama keluarga kita. Tadi saya doanya eta. Ya, setelah ditelusuri jauh banget padahal. Oh, yang kemarin kecelakaan 2 hari yang lalu, eta teh keponakan. Allah, itu doa saya. Maka jangan sampai kita doa yang buruk kalau kita dizalimi. Kalau umat Nabi nggak boleh. Mana buktinya? Baginda Nabi di kota Taif disakiti, dipukul, dizolimi, dilempari batu sampai menetes darahnya. Dan bahkan baginda Nabi sangat menjaga jangan sampai darah itu jatuh ke bumi. Hancur kota Taif. Pada saat itu kalau darah baginda Nabi sampai ke bumi, itu bumi akan ngamuk. Ya, saking baginda Nabi gak mau mereka terzolimi dari apa yang mereka lakukan. Sehingga Nabi Muhammad ditawarin oleh malaikat, ya Rasulullah, mau gak kau angkat gunung itu untuk kubur. Jadi udah gak ada kehidupan masyarakat kampung itu, udah gak ada, dihilangin. Tapi baginda Nabi, enggak, nanti akan ada di antara keturunan mereka menjadi pejuang-pejuangku nanti, gitu. Nah makanya kalau kita di antaranya ini adalah orang yang dizolimi, ya Allah senengin tuh. Tapi jangan minta, jolimi saya. Jangan. Ini mah kalau nggak sengaja,
Ada orang yang fitnah kita, ada orang yang menyakiti kita, misalnya memukul kita, ya. Apapun orang itu misalnya menyakiti kita, menzolimi kita, maka minta, ya Allah, gara-gara ini nih, saya mau doa, ya Allah, semoga pembangunan majlisnya cepat selesai, gitu. Amin. Ya, yang banyak aja, jangan diri kita aja yang banyak. Ya Allah, majlisnya ya Allah, tahap kedua ini ya Allah 155 juta receh ya Allah, kirimin gara-gara dia jolim sama saya ya Allah, ahli surga gitu. Gak taunya yang jolimin datang ke sana 50 juta ngasih. Amin. Makanya minta dijolimi sekarang main orang kaya. Jangan ya. Jangan, tetap kita pengen dapat hati yang baik, dapat teman-teman yang baik, dapat tetangga yang baik, sehingga kita menuju kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa-doa ketika kita mau berbuka puasa. Yang pertama, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi dari hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah azza wa jalla. Bisa doa ini? Pernah dengar? Pernah dengar? Belum? Sekarang baru dengar. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat zama'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah azza wa jalla. Itu doa yang pertama dari hadis riwayat Abu Dawud. Telah hilang dahaga dan tenggorokan pun telah menjadi basah dan semoga pahala tetap diperoleh. Nih, kenapa kita baca doanya setelah makan? Artinya telah menjadi basah. Nah, kalau kita baca doa dulu udah basah apa belum? Basah meliur. Ya. Jadi makanya baca doanya setelah kita batalin. Karena di sini telah menjadi basah. Artinya telah masuk sesuatu ke dalam mulut kita. Jadi kita mulai nih, oh iya benar, kenapa mesti cicipin dulu, batalin dulu baru baca doa. Kemudian doa yang pernah dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Pendek, dah segitu doang yang diajarkan oleh Sayyidina atau yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah, untuk mula aku berpuasa, dan dengan rizkimu lah aku berbuka. Kemudian doa yang ketiga yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Ini doa yang paling masyhur kita sering baca. Kalau kita baca doanya gimana biasanya? Birahmatika ya. Nah, itu pertanyaannya yang sering kita baca. Yaitu kita bacanya diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya untukmu lah aku berpuasa, kepadamu lah aku beriman, dengan rizki darimu lah aku berbuka.
dengan rahmat-Mu. Ya Allah, aku bisa melakukan ini semua. Wahai Zat yang Maha Kasih. Nah, itu adalah doa ketika kita baca waktu kita mau berbuka puasa. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, masih tentang makna dan mencermati doa-doa. Insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan kita bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.